seorang pembunuh anak-anak bernama Rustin Park yang mengaku melakukan pembunuhan tersebut atas perintah dari Blair Witch, sang penyihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi dalam segmen Cerita Dulu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai legenda Blair Witch, tepatnya yang berada di Amerika. Ke hutan Burkittsville kita melangkah, di balik kabut ada cerita tak biasa. Blair Witch menunggu dengan senyapnya. Siapkah kita mendalami ceritanya? Saksikan dalam Cerita Dulu. Legenda Blair Witch di Amerika mengungkap kisah Heather Donald, Joshua Leonard, dan Michael Williams. Tepatnya ketika Oktober 1994. Tepatnya di Burkittsville, Maryland, Amerika Serikat. Berawal dari kisah 3 mahasiswa yang merencanakan proyek dokumenter film untuk menyelidiki legenda Blair Witch. Cerita dimulai pada tahun 1994 bulan Oktober. 3 mahasiswa itu bernama Heather Donald, Joshua Leonard, dan Michael Williams. Kita sebut saja dengan Heather, Joshua, dan Michael. Heather ya guys ya, bukan Hatters, bukan, tapi Heather. Heather, Joshua, dan Michael. Blair Witch adalah cerita rakyat yang berpusat pada seorang penyihir yang dihukum pada abad ke-18 dan diyakini bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak pada awal abad ke-20. Ketiga mahasiswa ini tiba di Burkittsville dan mulai melakukan wawancara dengan penduduk setempat. Sebelum berlanjut, perlu diketahui bahwa Burkittsville adalah sebuah desa bersejarah di Frederick County, Maryland, Amerika Serikat. Desa ini terletak di selatan lembah Middleton, di sepanjang dasar timur Gunung Selatan. Burkittsville merupakan kawasan pemukiman dengan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata. Jadi kita akan menceritakan kisah yang terjadi di pedalaman Amerika ya, tepatnya di lembah Middleton ya, yang mana nama tempatnya adalah Burkittsville ya. Ketiga mahasiswa yang tadi dijelaskan di atas ya, bahwa ada Heather ya kan, ada Michael ya kan, ada Willem. Ketiga mahasiswa ini tiba di Burkittsville dan mulai melakukan wawancara dengan penduduk setempat. Mereka mendapatkan berbagai cerita menyeramkan yang semakin menambah ketertarikan mereka pada legenda ini. Makanya juga jiwa-jiwa mahasiswa ya guys ya, wajar kalau mereka semakin kayak merasa tertantang untuk emang iya, emang bener ya, emang sekental itu ceritanya, emang semistis apa sih? Mereka malah tambah penasaran. Di antara cerita tersebut, mereka mendengar tentang seorang pembunuh anak-anak bernama Rustin Park yang mengaku melakukan pembunuhan tersebut atas perintah dari Blair Witch, sang penyihir. Setelah mendapatkan cukup informasi, Heather, Josh, dan Mike masuk ke hutan untuk mencari lokasi-lokasi yang terkait dengan legenda tersebut. Nah, pada hari pertama, mereka menemukan tumpukan batu dan yang tidak biasa. Batunya tuh kayak prasasti seperti itu loh. Batunya tidak biasa. Yang mana di batu tersebut itu terukir simbol-simbol aneh yang terbuat dari ranting. Wah, kok bisa? Kan? Meskipun ini tampak aneh, mereka merasa bahwa itu hanya bagian dari mitos
dan melanjutkan penyelidikan mereka. Namun, malam itu mereka mendengar suara-suara aneh, seperti suara anak-anak tertawa dan jeritan di dalam kejauhan, ya kan? Dan mereka rada sedikit takut, agak takut. Tapi walaupun mereka sedikit takut, mereka itu terus maju, guys. Kalau gue sendiri sih biasanya, wah ada suara mistis nih, kabur gitu kan. Tapi yang namanya mungkin mahasiswa sedang tertantang dengan penelitian mereka juga, ya kan. Udah kepalang tanggung mungkin, ya kan. Mengerjakan tugas akhir yang harus sesuai dengan deadline, mereka tetap melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka terus maju, percaya bahwa mereka itu sedang menuju penemuan besar nih. Wah, ini gue bakalan ketemu apa nih? Ini semakin tertantang nih, gue harus lanjutin gitu. Itu kata mereka. Kata Heather, Job, dan Mike tersebut. Oke. Tetapi pada hari berikutnya mereka menyadari bahwa mereka telah tersesat meskipun mereka yakin telah mengikuti peta yang benar. Ya, mereka menyadari bahwa mereka itu tersesat walaupun ya mereka sadar ini tuh petanya yang benar gitu loh. Ketegangan mulai meningkat di antara mereka dan mereka mulai berdebat tentang arah yang harus diambil karena mereka kan sudah terjun ke hutan, ya kan, masuk ke pedalaman. Saat malam tiba, gangguan itu semakin meningkat, guys. Mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda mereka dan menemukan bahwa ransel Josh itu telah diacak-acak. Ya, suasana menjadi semakin mencengkram ketika Josh pada malam berikutnya itu menghilang, tidak ditemukan. Jadi hanya tersisa Mike dan Heather, ya kan? Heather dan Mike menjadi sangat tambah ketakutan dan mulai mencari George. Keduanya berpikir, kita nih datang bertiga, masa kita mau pulang cuma berdua? Apa yang bakalan mereka katakan sama keluarga mereka? Keluarga George terutama, ya kan? Apa yang mau dikatakan? Belum lagi menghadapi dosen-dosen mereka, ya kan, untuk tugas akhir. Belum lagi menghadapi teman-teman yang mungkin bahkan media bisa memberitakan kehilangan George. Tetapi hanya menemukan tumpukan kayu belaka ketika mereka mencari George. Mereka hanya menemukan tumpukan kayu dan lagi-lagi, guys, di atas tumpukan kayu tersebut itu terdapat simbol-simbol yang aneh yang sama ketika mereka menemukan batu memiliki simbol-simbol tersebut juga. Dan mereka semakin takut. Heather dan Mike terus mencari di dalam hutan yang semakin membuat mereka tersesat. Mereka menemukan sebuah rumah tua dengan keadaan hancur, ya, yang digambarkan dalam legenda sebagai tempat Rustin Parr membunuh anak-anak pada abad ke-20 tersebut. Si Heather sama si Mike ini, wah, ini nih rumah yang diceritain, rumah legenda itu, ya kan? Rumah legenda itu nih, rumahnya nih. Gitu. Mereka kayak antara takut dan antara antusias. Ternyata emang ada cerita itu, ada. Ya. Tetapi hanya sederet rumah yang sudah hancur yang mereka temukan. Heather dan Mike meyakini bahwa si Josh itu ada di dalam rumah tua tersebut. Tapi mereka bingung antara mau masuk atau enggak. Karena mereka takut, tapi mereka juga penasaran. Wah, udah kepalang tanggung nih, kata si Mike. Udah kepalang tanggung nih kita kesini. Kita harus menemukan George. Bila perlu kita selesaikan dalam penelitian ini. Harus selesai film dokumenter ini. Gitu kan.
Nah, berakhirlah mereka memberanikan diri, ya. Heather dan Mike memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tua tersebut. Di dalam rumah mereka melihat simbol-simbol yang sama seperti yang mereka temukan di antara batu-batu prasasti dan yang tadi tumpukan kayu-kayu ketika perjalanan di hutan. Di dinding-dinding rumah itu juga banyak simbol-simbol yang sama, simbol-simbol aneh tersebut yang sama. Akan tetapi lebih horornya lagi, di rumah itu, di sepanjang dindingnya, simbolnya itu terukirkan dari darah, guys. Heather penasaran. Dia sempat memegang simbol-simbol tersebut. Wow, ini tuh bukan darah hewan, ini kayak darah manusia, gitu kan. Dan Heather juga meyakini bahwa itu adalah darah manusia. Simbol yang diukirkan itu menggunakan darah manusia. Heather memberanikan diri untuk merekam segala sesuatu yang mereka temukan di dalam rumah tersebut, termasuk dinding-dinding yang ada simbol-simbol horornya tersebut, simbol-simbol aneh tersebut. Heather merekamnya melalui kamera yang dia punya. Selama dalam penelitian mereka kan menggunakan kamera, tapi kamera handycam zaman 90-an itu loh. Mereka mencoba mendokumentasikan apa yang mungkin menjadi bukti-bukti terakhir dari penemuan mereka. Pada malam terakhir, mereka mendengar suara George memanggil-manggil mereka dari dalam rumah, guys. Jadi di dalam rumah itu tuh kayak ada suaranya George. Hey Heather, hey Mike, help me, gitu mungkin. Tolong aku, intinya itu minta tolong, help me please, gitu kan. Mike masuklah ke dalam ruang bawah tanah yang diyakininya itu ada George. Ini tuh suaranya di ruang bawah tanah ini, gitu. Suaranya George itu di bawah sini. Dia yakin bahwa si George itu ada di dalam ruang bawah tanah tersebut. Jadilah si Mike turun, ya kan? Ketika sudah masuk ke dalam rumah tersebut, dia turun menemukan ruang bawah tanah, ya. Tetapi ketika itu ia segera kehilangan suara George. Ketika si Mike turun, sudah sampai di ruang bawah tanah, suaranya si George itu hilang. Setelah itu, si Mike ini malah mendengar suara-suara misterius. Suara-suara bisikan-bisikan yang kayak, wow, menakutkan, gitu ya. Heather mengikuti si Mike tadi, tetapi dia hanya menemukan Mike berdiri membelakangi dinding di ruang bawah tanah dengan keadaan diam dan tak bergerak. Ketika si Heather itu menyusul Mike, dia menemukan si Mike. Loh, Mike, kok lu diam aja? Gitu kan? Lu gak bergerak, dan keadaannya itu membelakangi dinding, guys. Kamera Heather terjatuh, ya, dan cerita itu pun berakhir dengan nasib mereka bertiga yang tidak diketahui kelanjutannya. Endingnya dicarilah 3 mahasiswa tersebut oleh keluarganya, oleh dosennya, ya kan, oleh pihak kampus, oleh polisi, ya kan, dan hanya ditemukan kamera dokumentasi mereka bertiga yang digunakan selama penelitian. Itu penuh misterius sih, guys. Gua aja nih nyeritainnya tuh kayak merinding gitu. Apalagi kalau menyaksikan film dokumenter yang mereka abadikan, ya.
yang si Josh, Mike, dan Heather ini abadikan dalam handycam mereka yang belum terselesaikan penelitian ini, dan film dokumenter mereka itu juga belum terselesaikan dan bernasib naas di endingnya karena mereka bertiga tidak ditemukan sama sekali. Itu adalah salah satu kisah horor yang bener-bener horor ya. Awalnya sebelum itu gue tuh berpikir yang horor-horor itu banyaknya di Indonesia, ternyata di luar negeri pun sama ya guys ya. Apalagi kisah ini tuh bener-bener yang kayak mistis banget karena 3 mahasiswa ini nggak ditemukan sama sekali sampai sekarang. Yang hanya ditemukan itu handycam mereka sebagai bukti bahwa mereka itu memang melakukan penelitian tapi masih belum selesai. Bagaimana tanggapan kalian guys? Pasti penasaran kan seperti apa film dokumenternya? Oleh karena itu saksikan video berikut film dokumenter tersebut. Oke? Oh, calma. Ya. Non c'è un cazzo. Via. Luca! Stefan! Marianne! Dove siete? Ragazzi! Mamma mia! Ragazzi! Dove siete? Ragazzi! Mi ha colpito! Che hai fatto? Non lo so! Non lo so, mi ha messo le spalle, non l'ho visto! Dove sono gli altri? Dove è mia sorella? Non lo so! Resta qui! Non lo sa, resta qui! Non lo sa! Resta qui!
Stefan. 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 Marian! Marian! Sebagai sedikit komentar ya berkaitan dengan sastra, The Blair Witch Project menggabungkan unsur-unsur horor psikologis dan dengan gaya dokumenter, menciptakan narasi yang sangat realistis. Ya guys ya, setelah kalian saksikan video tadi ya, itu juga cukup mencekam melalui penggunaan sudut pandang orang pertama dan rekaman yang ditemukan. Hal ini berhasil mengungkap ketegangan dan teror yang dialami oleh karakter-karakternya, di mana kita sebagai audiens itu dibawa melalui perjalanan yang menakutkan, di mana batas antara kenyataan dan legenda itu menjadi kabur.